Oke, jadi kali ini aku ada di tengah hutan. Hutan mana? Coba tebak. Ini adalah makam Raja-Raja Mataram, Jogja, Solo, dan Mataram. Dan di belakang kita ada Gapura Pakubuwono. Nanti kita akan masuk dan kita akan explore di makam Raja-Raja ini. Nanti ada anak tangga ratusan. Coba kita akan lihat di mana. Tetap tonton videonya, jangan di-skip-skip ya. Oke, jadi ini adalah Gapura PB atau Pakubuwono, raja-raja dari Surakarta. Jadi komplek pemakamannya itu ada di daerah sini, timur, barat. Nah, barat maksudnya. Barat, dan Mataram itu ada di tengah. Terus Jogja ada di paling timur, guys. Jadi tengah, timur sama barat. Oke, jadi kita lanjut ke dalam. Kita gua lagi jauh. Oke, jadi kita udah masuk dan sekarang kita ada di komplek makam Raja-Raja Jogja. Di sini pertama kali kita akan paling barat adalah makam pahlawan nasional Pangeran Mangkubumi atau Ngarso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-1. Dan di sini juga ada Sultan Hamengkubuwono ke-3 dan 4, kayaknya 4. Terus di sebelahnya ada seterusnya Sultan Hamengkubuwono ke-5, 6, 7, 8 sampai 9. Semoga Ngarso Dalem ke-10 diberikan panjang umur, kesehatan, dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, kita lanjut ya. Lanjut ke sana timur, oke? Tetap ikutin videonya. Jadi makam Pajimatan atau makam Raja-Raja Mataram ini ada di Pajimatan, Girerejo, Kepanewon, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dan tempat ini ada di atas bukit yang tinggi. Jadi udara di sini sejuk dan pokoknya keren guys. Temboknya tebel-tebel khas keraton ya. Coba kita lihat, itu ada tulisan Jawa, kita lihat yuk. Jadi ini ada tulisan Jawa ya. Tulisan Jawa kalian bisa lihat kan
Ini tapi kalau yang bisa baca cuman orang-orang yang ngerti Jawa banget, Jawa turun. Kalau aku nggak bisa. Ini artinya apa aku nggak tahu. Ini soalnya aku jarang jarang belajar bahasa Jawa ya. Jadi ini nggak tahu artinya apa. Ini kayunya kayu jati dan temboknya tebel banget. Oke, jadi sekarang ini lagi ada di komplek makam beliau Ngarso Dalem ke-7, 8, 9. Sultan ke-7 itu dikenal dengan sebutan Sultan Sugih. Terus yang ke-8 itu Ganteng. Yang ke-9 adalah sultan yang paling berjasa untuk Indonesia. Semua sultan berjasa, tapi yang ke-9 menyumbang 5 juta gulden, dan waktu ibu kota negara pindah di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini yang membiayai seluruh operasional dari pemerintah Indonesia ketika ada di Jogja. Jadi seragam TNI, terus kantor-kantor pemerintah, dan pokoknya semua digaji oleh Keraton Jogja. Jadi Sultan yang ke-9 ini adalah Sultan kebanggaan warga Jogja, dan jasanya tak akan dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan walaupun begitu, walaupun jasanya banyak dan pengorbanannya juga besar, Ngarso Dalem ke-9 ini tidak mau kalau jasanya ini disebarluaskan. Itu tandanya beliau adalah ikhlas dalam membantu Indonesia menuju merdeka, dan ikhlas dalam menyumbangkan harta kekayaan keraton kepada negara yang masih bayi kala itu. Dan itu ya yang membuat Jogja istimewa, karena sultannya ikhlas dalam membantu Indonesia. Jadi kalau kalian kesini, jangan lupa mendoakan Sultan Hamengkubuwono ke-9, Ngarso Dalem ke-9, dan seluruh raja yang ada di sini. Oke, jadi sekarang ini ada di sebelah timurnya makam dari Sinuwun Sultan Hamengkubuwono ke-7, 8, dan 9. Jadi kalau untuk yang 9 itu aku ngefans banget sama beliau. Selain di Jogja itu Raja Jogja yang menjadi pahlawan nasional selain Sultan Hamengkubuwono pertama, terus meskipun bukan raja tapi pahlawan juga, beliau adalah Pangeran Diponegoro. Terus yang terakhir adalah Sinuwun Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi ini adalah calon makam untuk Sultan Hamengkubuwono ke-10, 11, dan 12. Tapi semoga kita doakan sekali lagi, semoga Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-10 diberikan panjang umur dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi makam ini dibangun pada tahun 2019 kalau enggak 2020. Dan kita akan, makam ini juga pernah longsor, tapi cuman di bagian ini aja. Dan longsornya itu longsorin itu desa-desa itu. Oke, jadi sekarang kita udah pindah lokasi lagi. Sekarang kita ada di bukit, coba tebak di mana? Ya,
Ini adalah di timur lagi, dari pokoknya paling timur. Nanti kalian ada jalan, ikutin aja. Nanti kalau ada tanjakan, ya inilah, ini jalannya, terus kalian naik aja. Dari sini kalian bisa lihat itu ada pegunungan yang wah keren banget, ya kan? Pokoknya keren guys. Dan itu kalian bisa lihat Mangunan. Oh, itu Mangunan berarti. Mangunan tadi itu Mangunan. Itu ada hutan pinusnya juga. Itu pinusnya kelihatan kan? Keren guys, pokoknya pemandangannya itu indah dan ya indah banget lah. Di sana juga kalau kalian kesini bisa lihat jalan menuju Mangunan. Jadi kalau kalian piknik ke hutan pinus, kalian bisa dilihat dari sini. Coba aja kapan-kapan main kesini, menikmati alam dan menikmati pegunungan ini. Oke, lanjut lagi guys, kita selain melihat bukit, dari sini juga kelihatan embung Imogiri itu di sana. Tapi kalau di kamera mungkin nggak kelihatan jelas. Tapi kalau kalian kesini, kalian bisa lihat itu dengan jelas. Oke, jadi ini adalah tembok. Temboknya tuh tinggi banget ya. Tuh, aku cuma segini. Ini masih ada panjang lagi. Masih ada ujungnya tuh masih jauh lah. Dan ini ada orang yang vandal, jangan ditiru ya. Kalau di sini kalian vandal, kalian bisa kualat karena ini adalah makam suci dan makam raja. Raja itu adalah orang suci yang sangat dihormati di Yogyakarta. Dan pokoknya jangan meniru orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Oke guys, panjang ini masih panjang ke sana, masih panjang ke barat, dan itu ada ujungnya. Setelah ujung kita bisa lihat nanti masih panjang lagi ke barat lagi. Jadi di sini adalah komplek makam dari Keraton Jogja, dan itu yang paling tinggi adalah Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Sultan Agung itu adalah raja terbesar Mataram yang bisa membawa Mataram kepada puncak kejayaan. Jadi, dan beliau juga yang pertama kali dimakamkan di sini. Raja pertama kali dimakamkan di sini adalah Sinuwun Sultan Agung. Konon katanya dulu Sinuwun Sultan Agung itu pernah ingin ya dimakamkan di tanah suci Mekah, tapi sama pemuka agama di Mekah tuh ditolak, dan sebagai gantinya Sinuwun Sultan Agung disuruh membawa tanah dari Mekah. Nah, tanah itu kan dibuntel pakai kain, terus dari Keraton Pleret dilempar. Dulu keratonnya tuh di Pleret, jadi 3 atau 4 kilo dari sini ke utara. Jadi dari keraton Pleret dilempar. Orang dulu itu sakti, hebat-hebat lah, nggak kayak orang zaman sekarang. Jadi ngelempar gini aja bisa jauh banget. Dan setelah tanahnya itu dilempar, jatuhnya di sini ya. Oh ya, dulu sebenarnya ini adalah tempat kedua calon makam dari Sinuwun Sultan Agung. Yang pertama ada di Giriloyo. Giriloyo itu ada di utara Pacitan ini ya. Jadi dulu setelah jatuh di Giriloyo, paman dari Sinuwun Sultan Agung, Panembahan Juminah atau Pangeran Juminah,
itu merasa sudah usianya sudah nggak akan lama lagi. Jadi beliau Pangeran Juminah itu meminta pada Sinuwun bahwa ini makamnya buat beliau aja, dan Sinuwun karena itu pamannya jadi mengalah, dan beliau mencari lagi tempat untuk pemakaman beliau dan keturunan beliau. Jadi tempat kedua itu adalah Pajimatan. Yang pertama tadi Giriloyo, yang kedua Pajimatan. Dan kalau kalian ziarah ke sini, kalau kalian masuk ke makam Sinuwun Sultan Agung, kalian akan merasakan bau wangi yang ada di tanah makam beliau. Jadi yang bau wangi tanah suci Mekah itu adalah cuman di pemakaman Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyakrokusumo. Jadi kalau kalian ke Imogiri, ke Jogja, jangan lupa mendoakan Sinuwun Sultan Agung, karena beliau juga adalah pahlawan nasional Indonesia. Oke, jadi kita cerita sedikit ya. Jadi Sinuwun Sultan Agung itu sangat membenci penjajah, dan dulu pernah melakukan penyerangan ke pusat pemerintahan Belanda yang ada di Jakarta atau Batavia. Dulu namanya Batavia. Penyerangan pertama itu ya pokoknya intinya penyerangannya ada dua kali. Yang pertama gagal karena apa ya, karena lumbung padinya kehabisan pangan lah. Jadi prajurit Mataram itu pada lapar dan intinya kelaparan, dan kalau tenaganya kurang kan, buat perang kan butuh tenaga yang besar ya, butuh tenaga yang ekstra. Jadi karena kehabisan makanan, prajurit Mataram mundur ya. Terus penyerangan kedua itu sudah membawa makanan yang lebih, namun ada yang membocorkan informasi itu kepada Belanda. Namanya siapa lupa, Temenggung Indranata sepertinya namanya itu. Dan karena itu membocorkan informasi lumbung-lumbung padi Mataram kepada Belanda, maka lumbung-lumbung padi yang ada di pesisir-pesisir pantai yang ada di sana, tempat penyerangan Batavia itu, dibakar oleh Belanda. Jadi prajurit Mataram kelaparan lagi lah, karena Mataram, informasi lumbung-lumbung padi kerajaan Mataram itu dibocorkan pada Belanda. Jadi si Temenggung Indranata ini diburu oleh pasukan Mataram. Jadi Sinuwun Sultan Agung menyuruh Temenggung intinya Algojo untuk membunuh Temenggung Indranata ini. Dan makam Temenggung Indranata juga ada di Imogiri. Jadi kalau kalian mau masuk ke makam Sinuwun, nanti di bawah tangga itu ada, itu kan kayak semen ya, nah itu batu sendiri. Yang batu sendiri itu di bawahnya ada makam Temenggung Indranata. Kenapa dimakamkan di situ? Karena itu adalah pengkhianat negara, pengkhianat bangsa Mataram, dan pantas untuk diinjak-injak. Jadi kalau kalian mau masuk kan otomatis nginjek itu ya makam ya. Jadi sampai sekarang dari dulu oleh siapapun yang ingin ziarah ke makam Sinuwun Sultan Agung, makam Temenggung itu yang membocorkan informasi kepada Belanda itu diinjek-injek oleh seluruh yang akan ziarah. Ya, namanya juga pengkhianat ya, mungkin pantas untuk mendapatkan itu. Andai saja Temenggung itu enggak membocorkan rahasianya, mungkin Mataram berhasil menyerang Belanda di Batavia. Namun walaupun gagal, prajurit Mataram itu berhasil meracuni kali di sana, entah namanya apa kalinya, sungainya namanya apa. Jadi di Batavia terjadi wabah hebat dan menewaskan jenderal siapa?
Intinya pemimpin Belanda ada yang tewas 1 karena wabah itu. Jadi kalau sungainya itu disumbat, terus dikasih apa ya, bangkai-bangkai ayam atau bangkai-bangkai semua makhluk yang udah meninggal, semua makhluk yang udah mati, hewan-hewan yang udah mati dikasih ke sungai. Jadi terjadi wabah besar yang melanda Batavia, dan itu menewaskan jenderal yang ada di Jakarta sana. Ini. Oke, jadi segini aja guys videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.